Yan itu adalah mantan istri dari Tuan Kim Tae-hyung sekitar 9 bulan yang lalu mereka bercerai dan sekarang mereka menjalani hidupnya masing-masing. Lalu ada satu lagi, dulu Yan adalah sekretaris Tuan Kim, jelas seorang pria. Apa kau tahu di mana keberadaan Yan sekarang? Tanya wanita itu. Dia sungguh penasaran dengan Yan walau dia tahu wajah Yan bagaimana, tetapi dia tetap ingin melihat Yan secara nyata. Apa masih ada yang tanyakan Nona Kamela? Kamela mengira tidak ada lagi. Terima kasih sudah memberitahu. Kalau gitu saya permisi. Siang ini entah kenapa dia merasa tidak tenang. Dia merasa ada yang mengganjal pada dirinya, tetapi dia tidak tahu apa itu. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku merasa tidak enak? Apa aku sakit? Kamera meletakkan punggung tangannya ke arah kening Taehyung dan terasa sekali jika Taehyung demam tinggi. Kau sakit? Apa? Ayo kita ke rumah sakit. Kamera langsung menarik tangan Taehyung untuk bangun. Kamera langsung membawa Taehyung masuk dalam mobilnya lalu menuju ke rumah sakit. Seandainya Yan sekarang ada di sampingku, pasti tidak akan sakit seperti ini dan tidak akan merepotkan orang. Ayo Yan, kau pasti bisa, dorong lagi. Kau pasti bisa, Yan, lebih kuat lagi, sedikit lagi, dorong lagi. Ayo dokter. Ayo Yan, sekali lagi. Aku tidak bisa demi Hyunsu. Ayo Yan. Gimana Yan? Bagaimana dengan keadaannya? Masih di ruang persalinan sambil menatapi pintu persalinan yang terdapat Yan di dalam. Yan yang sedang berjuang itu tanpa ditemani oleh orang-orang tercintanya. Noah dan Sobin terkejut. Tiba-tiba saja dia mendengar suara tangisan keras dari ruang persalinan. Itu ponakanku kan? Tanya Dongha. Nona, selamat. Yan tersenyum tipis walau sebenarnya masih susah untuk tersenyum. Selamat Yan, terima kasih. Anda kelelahan, badannya panas. Bukan karena demam, kelelahan jika bisa jadi penyebabnya. Jadi dia harus banyak-banyak istirahat, tanya Kamila. Biar Nona saja jaga suami Anda baik-baik. Taehyung tertegun. Bukan, kami bukan suami istri, dia hanya temanku. Jelasnya membuat hati Kamila seperti tertusuk. Iya, kami hanya teman. Oh, maaf Nona, saya kira kalian suami istri, soalnya kalian kelihatan. Biarkan aku sendiri, aku ingin sendiri. Tapi kau sakit, aku sudah dewasa. Tadi adalah hal biasa, kau pulang. Hyunsu, kau cantik sekali. Hyun membalik wajah putri kecilnya dengan lembut. Kini dia benar-benar bahagia. Kehidupan baru akan dimulai.
Mami sangat bahagia dengan kehadiranmu. Ia benar gemas pada putranya ini. Dia ingin sekali mencubit kedua pipinya atau menggigitnya karena saking gemasnya. Kau lucu sekali, Yunsu. Mami merasa ingin memakanmu. Cepatlah besar sayang, biar Mami bisa menghabiskan waktu dengan. Ia sedikit terkejut karena tidak ada orang di luar. Apa mungkin itu perasaanku saja? Saat Ian ingin menutup pintunya kembali, di bawah lantai terdapat sebagian bunga-bunga. Siapa yang mengirimnya? Ian mengambil bunga itu lalu menutup pintu tersebut dan kembali ke ranjangnya. Siapa yang memberi ini? Tidak ada kartu pemberi. Siapa ini? Taeyong kini berada di sebuah taman di mana dia kunjung bersama Ian duduk di tempat yang sama. Taeyong menjadi teringat perkataan Ian pada waktu itu. Makin mengeruk kepalanya, tidak kata. Seharusnya saat itu dia sadar jika Ian menyembunyikan sesuatu dan dia ingin mereka tetap bertahan, akan tetapi Taeyong tak menyadari itu. Tidak ada gunanya untuk menyesal sekarang. Taeyong sangat frustasi. Dia sama sekali belum bisa melupakan Ian karena dia sudah mencintai Ian sangat dalam. Kau terlihat menyedihkan. Tanpa disadari, Taeyong meneteskan air matanya dan tiba-tiba dia merasakan ada seseorang menepuk bahunya. Taeyong, sabarlah. Taeyong menghapus air matanya lalu mendongakkan kepalanya. Maaf, Songjin, aku cengeng. Untuk apa aku menangis yang sudah tidak bisa kembali lagi? Saja menepuk bahu Taeyong lagi. Ya, kau cengeng. Luaran saja dingin, tapi di dalam kau cengeng. Jangan yang sudah terjadi. Hadapilah ini dengan senyuman. Aku yakin jika Tuhan punya rencana lain untuk. Dari kejauhan seorang pria merasa lega menatap seorang wanita yang berjuang sendiri melahirkan seorang anak yang lucu itu. Kini pria itu benar-benar merasa lega karena wanita tersebut terlihat bahagia. Kuharap kau akan selalu bahagia, Ian, dan kadang aku juga berharap kau kembali pada Taeyong. Sayang, Mami sangat menyayangimu. Kau bagikan penyemangat Mami. Cepatlah besar. Ya, lihatlah, Hyunsu mengangkat jariku, seru Sobin. Iya, kau benar, tambah Ian. Cukup lama Sobin bermain dengan Hyunsu, dia pun kembali duduk ke semula. Dia ingin menanyakan sesuatu pada Ian. Apa? Aku boleh bertanya sesuatu? Ian langsung menatap Sobin. Ada apa? Tanyakan saja, aku pasti akan menjawab. Mami, tolong. Mami, Hyunsu takut. Seorang anak kecil berlarian di sebuah ruang sambil memanggil ibu.
Yunsu, uncle akan memakanmu. Wow, adanya seorang itu membuat Yunsu tertawa. Yunsu, kau berani sekali dengan uncle-mu ini. Uncle akan menangkapmu, jangan lari. Ayo, seru Yunsu. Sobin, ayo makan, ajak Yan. Baiklah, ayo sekarang kita makan. Seru Sobin membuat Yunsu tertawa kembali. Rapat selesai. Jika ada yang ingin tanyakan, tanyakan saja pada sekretarisku. Baik Tuhan, seorang pria kini melangkah keluar dari ruang rapat. Pria itu sudah kurang lebih 4,5 tahun berduda, tetapi ketampanannya semakin bertambah. Sayangnya dia selalu dingin pada perempuan. Bahkan suara sial dari Philo sampai sekarang belum bisa mendapatkannya, padahal dia sangat dekat dengannya. Taehyung jalan kakimu menuju restoran yang berdekatan dengan perusahaannya itu. Sampai di restoran tersebut, dia sudah menjadi seorang wanita yang sekarang duduk manis menunggunya. Oh Hyun, kau sudah sampai ternyata, ujar wanita itu. Aku kembali ke Korea, barusan, tapi ada lelah, tanya Taehyung. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Tidak, setelah bertemu denganmu, lelahku hilang. Aku merindukanmu, kata wanita itu. Akan tetapi, respon Taehyung biasa saja. Apa kau tidak merindukanku? Tanyanya membuat Taehyung langsung menatapnya. Jawab Taehyung dengan nada yang dingin membuat wanita itu terdiam. Wanita itu menelan sulitnya ketika mendengar jawaban Taehyung. Kemudian dia tersenyum. Yan sungguh kejam. Dia meninggalkanmu hanya masalah sepele. Mungkin dia juga ingin kembali pada mantan calon suaminya itu. Maka dari itu dia ingin bercerai denganmu. Jika menurutmu, Kamila jangan pernah meremehkan Yan di depanku. Walau kami sudah tak bersatu, akan tetapi bagaimanapun Yan tidak bersalah. Aku yang salah. Jadi jangan sekali-kali kau bilang Yan seperti itu. Taehyung langsung bangkit dari kursinya dengan wajah yang sedang menahan amarahnya. Gue sudah lama menahan amarahku, tapi saat kau meremehkan Yan, aku tidak tinggal diam, karena aku tidak lihat secara nyata apa yang terjadi. Jangan memintaku untuk mengikuti semua kemauanmu, dan satu lagi, jangan pernah kau menyukaiku, karena aku tidak mungkin menyukai. Aku masih menyukai Yan. Lalu gangguan game, kenapa dia kelihatan murka sekali? Aku juga tidak tahu. Sampai di ruangan, Taehyung membanting sebuah beras yang diberikan oleh Kamila. Selamat malam putriku, semoga mimpi indah sayang, bisiknya. Yan yang sudah tidur, tanya seorang pria yang tak lain yaitu Sobin. Sudah, ada apa?
aku mengungkitnya lagi. Tidak apa-apa, aku masih menyayanginya.